Kenapa sih setiap hari kita bisa mencium bau, mendengar suara, bahkan bisa merespon? Proses apa ya yang sedang terjadi? Saat kita merasakan dan mencium bau, mendengar musik atau suara, merasakan kepanasan dan merasa gerah, serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, saat kita sedang merasakan dan melakukan peristiwa itu, maka selama peristiwa itu terjadi, terdapat proses yang menimbulkan peristiwa itu terjadi, yakni proses sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah mekanisme pertama yang membuat manusia sadar akan stimuli atau rangsangan di lingkungan mereka. Manusia terus-menerus terpapar berbagai stimuli atau rangsangan lingkungan, termasuk cahaya, suara, rasa, bau, dan sentuhan. Namun, tanpa diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh sistem saraf, semua stimuli atau rangsangan ini tidak akan memiliki tujuan. Untuk mengubah stimuli atau rangsangan tersebut, pastinya melewati organ indera manusia. Manusia memiliki alat indera sebanyak 10, yakni indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dingin, hangat, sakit, perabaan, kinestesis, dan keseimbangan, di mana indera ini memainkan peran krusial dalam hal ini. Setelah proses sensasi selesai, barulah dilanjutkan dengan penafsiran makna yang biasa disebut sebagai persepsi. Nah, persepsi ini melewati beberapa tahap, di antaranya tahap awal yang biasa disebut sebagai proses alami atau fisik, merujuk pada cara indera manusia merekam rangsangan. Tahap kedua, yang juga dikenal sebagai proses fisiologis, merupakan proses penerusan stimulus yang diterima oleh neuron sensorik dan dikirim ke reseptor atau organ indera. Tahap ketiga, proses psikologis, yang merupakan proses di mana kesadaran akan rangsangan yang diterima oleh reseptor dalam diri individu. Dan tahap yang terakhir adalah hasil dari proses persepsi, merupakan langkah keempat yang berbentuk reaksi dan tindakan. Baik, selanjutnya ialah keterkaitan sensasi dan persepsi dalam proses komunikasi. Sensasi merupakan awal di mana organ indera mendeteksi rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Satu persatu, segala sesuatu yang dirasakan, dilihat, didengar, dan ditangkap oleh alat indera kita agar dapat memahami sifat orang yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita dapat menggunakan pendengaran, sentuhan, dan penglihatan kita. Misal, ketika seorang penyanyi naik ke atas panggung, maka stimuli yang ditangkap penonton adalah sosok tubuhnya oleh indera mata. Kemudian, penyanyi tersebut menyanyikan lagu yang ia bawakan, orang menangkap stimuli suaranya oleh indera pendengaran. Dan setelah penyanyi tersebut selesai dan berjalan ke backstage melewati orang-orang, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan menerima stimuli aromanya oleh indera penciuman. Dan penonton yang berjabat tangan dengannya menangkap stimuli halus atau dingin atau hangat tangannya oleh indera peraba. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Nah, persepsi proses multitahap yang dimulai dengan struktur dan seleksi informasi dan diakhiri dengan interpretasi.
Proses di mana kita memutuskan rangsangan mana yang akan dikonsentrasikan, dikenal sebagai seleksi informasi. Misalnya, saat melakukan percakapan dalam suasana yang ramai, kita seringkali mengabaikan suara latar belakang lainnya dan hanya berkonsentrasi pada orang yang sedang berbicara dengan kita. Setelah data dipilih, otak kita mengaturnya menjadi pola yang masuk akal. Nah, langkah terakhir, interpretasi adalah memberikan makna pada informasi yang telah kita susun. Kondisi emosi kita saat ini, pengalaman sebelumnya, dan konteks budaya memiliki dampak yang signifikan terhadap interpretasi ini. Ada beberapa elemen-elemen yang mempengaruhi persepsi dan sensasi. Yang pertama, pengalaman. Cara kita memahami informasi baru mungkin dipengaruhi oleh pengalaman kita sebelumnya. Yang kedua, ada pengetahuan. Pemahaman kita tentang suatu subjek berdampak pada cara kita menafsirkan informasi yang berkaitan dengan subjek tersebut. Yang ketiga, budaya. Pendidikan dan pengalaman kita berbentuk pandangan dunia dan interpretasi pandangan dunia kita. Yang keempat, nilai-nilai pribadi, yang mana cara kita mengevaluasi dan memahami informasi dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi kita. Yang kelima, kondisi emosional. Kondisi emosi kita saat ini dapat berdampak pada cara kita memahami komunikasi dari orang lain. Kesalahpahaman dalam komunikasi akibat perbedaan persepsi. Kesalahpahaman dalam komunikasi akibat perbedaan persepsi terjadi ketika individu yang berkomunikasi menafsirkan pesan secara berbeda berdasarkan pengalaman pribadi, nilai, motivasi, emosi, latar belakang budaya dan sosial, serta konteks yang mereka miliki. Persepsi yang bersifat subjektif dan dipengaruhi berbagai faktor ini menyebabkan satu pesan yang sama bisa dipahami dengan makna berbeda oleh setiap orang. Tentunya, ada 4 jenis hambatan komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, hambatan proses, di mana hambatan proses ini terjadi pada proses komunikasi itu sendiri. Yang kedua, ada hambatan fisik, yaitu hambatan fisik adalah komunikasi dengan nonverbal atau keterbatasan fisik, tetapi hambatan fisik pada amandemen atau musical distancing lebih seperti hambatan kontak fisik. Mungkin contoh dari hambatan fisik ini adalah kebisingan lingkungan seperti suara keras dari konstruksi atau keadaan lainnya. Yang ketiga adalah hambatan semantik, di mana hambatan semantik ini dapat mengarah pada tata bahasa atau kata yang diungkapkan oleh pengirim pesan. Dan yang keempat, ada hambatan psikososial, di mana hambatan psikososial merupakan hambatan yang paling berpengaruh dalam komunikasi interpersonal, di mana saat ini keadaan emosi seseorang dapat menentukan apakah pesan yang dikirim oleh pengirim dapat diterima dengan benar oleh penerima pesan sesuai dengan maksud yang diinginkan. Bentley memaparkan 6 upaya untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi interpersonal, antara lain 1. Bahasa, 2. Kosakata, 3. Kelas, 4. Sikap, 5. Posisi atau jabatan, 6. Kepribadian atau karakter. Persepsi interpersonal secara garis besar dapat dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Yang pertama, faktor situasional, di mana faktor ini biasanya mempengaruhi persepsi seseorang antara lain deskripsi verbal, petunjuk proksimik, petunjuk genesi, petunjuk wajah,
petunjuk pralinguistik, dan petunjuk artifaktual. Yang kedua ada faktor personal, di mana faktor ini dikesampingkan oleh faktor situasi yang mempengaruhi kecermatan persepsi. Masih terdapat faktor yang memberikan kontribusi dalam mempersepsi, yaitu faktor personal. Adapun cara untuk meningkatkan ketepatan dalam persepsi interpersonal, yaitu yang pertama, strategi mengurangi ketidakpastian, di mana terdapat 3 macam, yaitu pasif strategi, aktif strategi, dan interaktif strategi. Dan yang kedua ada meningkatkan ketepatan dalam persepsi antar pribadi dengan jalan mencari bermacam-macam petunjuk. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu implikasi sensasi dan persepsi terhadap efektivitas komunikasi. Jadi, sensasi dan persepsi berperan penting dalam menentukan efektivitas komunikasi, baik interpersonal maupun organisasi. Efektivitas komunikasi bergantung pada ketepatan penerimaan dan penafsiran pesan. Sensasi menjadi pintu masuk informasi, sedangkan persepsi menafsirkan makna pesan. Jadi, jika proses ini terganggu, maka makna yang diterima bisa berbeda dari yang dimaksud pengirim pesan. Kemudian, persepsi terbentuk dari pengalaman, nilai, dan konteks sosial individu sehingga pesan yang sama dapat dimaknai berbeda oleh orang lain. Dalam komunikasi antar budaya, misalnya, ekspresi wajah atau nada suara bisa diartikan berbeda oleh budaya lain. Karena itu, pemahaman terhadap sensasi dan persepsi membantu komunikator menyampaikan pesan lebih jelas dan adaptif. In pesan verbal, komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi juga berpengaruh besar. Nah, persepsi yang salah terhadap isyarat ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, persepsi positif mampu membangun keakraban dan kepercayaan, sementara persepsi negatif memicu konflik. Nah, dalam komunikasi massa, sensasi bekerja saat khalayak menangkap simbol visual dan suara dari media, lalu menafsirkannya berdasarkan latar pengalaman masing-masing. Oleh karena itu, media dan pembuat konten perlu memperhatikan persepsi audiens agar pesan tidak disalahartikan. Menurut Mulyana, persepsi juga berhubungan dengan empati dan kesadaran sosial. Individu yang mampu memahami sudut pandang orang lain akan lebih mudah menciptakan komunikasi yang saling memahami. Nah, dalam konteks dakwah Effendi menekankan pentingnya menyesuaikan gaya bicara dan ekspresi dengan persepsi jamaah agar pesan keagamaan lebih menyentuh hati pendengar. Jadi, secara keseluruhan, pemahaman terhadap sensasi dan persepsi membantu menciptakan kesamaan makna, menghindari distorsi pesan, serta membangun komunikasi yang empatik, efektif, dan manusiawi. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu sensasi dan persepsi sangat berperan penting dalam komunikasi sehari-hari karena dengan adanya proses tersebut menimbulkan munculnya pemahaman tentang pesan-pesan yang disampaikan atau suatu hal yang terjadi. Nah, akan tetapi proses persepsi itu dapat tidak berjalan secara efektif dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang memengaruhinya. Salah satunya hambatan psikososial. Salah satu contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang merasakan gerah, kemudian tidak sengaja memberikan respon ketus saat disapa oleh seseorang. Nah, dalam peristiwa tersebut akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang yang sedang menyapa. Bisa jadi orang yang sedang menyapa dapat menafsirkannya seakan-akan ia kesal terhadap dirinya. Maka proses persepsi pada peristiwa yang diilustrasikan tersebut terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhinya, diantaranya faktor internal,
yakni ekspresi yang ditampakkan dan rasa gerah serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, yakni panas matahari, sehingga proses persepsi tidak selalu berjalan secara efektif. Nah, jadi itulah kesimpulan dari keseluruhan. Oh, jadi seperti itu penjelasannya.